Sebelum saya ngomong, saya akan bersumpah demi Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Saya tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi. Yang Harjo Utomo itu beliau rela mati demi bangsanya. Ya, itu saya percaya kalau melihat ini nangis saya. Marilah kita kembali. Yang Harjo Utomo, mereka berjuang rela mati demi bangsanya. Monggo kita lihat semua. Baik, luar biasa sekali. Sekali lagi, asalkan kita berada di rel yang benar, insya Allah kebenaran pasti akan sampai kapanpun kebenaran pasti akan menang. Jadi jangan pernah kita getar asalkan kita benar. Dan kita harus tetap menjunjung tinggi nilai luhur PSHT yang telah diajarkan oleh leluhur kita. Kayak mungkin dari Gus Manto selaku kolab juga ada yang mau ditambahkan ataupun juga pesan untuk saudara-saudara kolab di seluruh Nusantara. Ya, tambahan sedikit. Yang pasti korlap ini adalah panggilan hati. Jadi orang Esa belum tentu jadi korlap. Kalau korlap itu pasti orang Esa, itu sudah pasti. Jadi korlap ini panggilan hati, isinya hanya berjuang. Siapa yang mau berjuang di organisasi Trate, PSHT, itu adalah korlap. Karena dimanapun yang berada, korlap ini isinya hanya membantu. Sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Cangagos ini. Ini teman saya juga bergerak mulai dari tahun pertama. Cangagos ini juga ikut sama Canaria. Pada intinya korlap adalah panggilan hati, Mbak Riris. Itu. Jadi teman-teman saya, senior saya, terus teman-teman yang ada di ranting, yang ada di sub rayon, ini kebanyakan korlap ini adalah panggilan hati yang sukanya menolong. Yang paling utama di garis bawah itu Pak. Terima kasih, tambahan itu saja. Baik, terima kasih kepada Gus Manto ya, begitu luar biasa sekali Mas Puji ya. Dan di sini saya mengamati ya, di dalam perkembangannya ini luar biasa sekali untuk PSHT Cabang Magetan, karena untuk menyatukan dari berbagai macam karakter, kemudian juga untuk menyatukan berbagai macam divisi itu bukanlah hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah, tapi dalam artian itu kita tetap semangat ya untuk bisa menyatukan. Yang satu menarik juga menurut saya Mas Puji, tentunya suatu komunikasi itu mutlak ya. Nah ini yang mau saya tanyakan kepada Mas Nanang ya, kira-kira strategi komunikasi apa nih Mas yang panjenengan lakukan sehingga dalam perjalanannya korlap ini bisa bersinergi dengan pengurus PSHT Cabang Magetan, karena ini penting banget dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi saudara semua yang saat ini hadir baik melalui online ataupun juga offline, bagaimana bisa menyinergikan antara korlap dan juga pengurus PSHT Cabang Magetan. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya yang kita pahami ini memang harus sama. Jadi sebenarnya korlap itu kan bukan suatu lembaga tersendiri. Korlap itu kan bukan suatu organisasi. Tapi korlap itu adalah roda penggerak di PSHT Trate. Ini yang perlu kita pahami bersama, dan sehingga dengan demikian kita paham sementara ini ada ya karena situasi dan sebagainya, ada tuduhan-tuduhan SH Korlap, kemudian ada kamu sekarang tidak ikut PSHT tapi kamu sekarang ikut korlap. Ini mohon maaf, ini tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar. Jadi setahu saya kan, saya dari dulu kan juga aktif terus Mbak sampai sekarang, mulai dari mendirikan suatu ranting, melatih, kemudian dari jadi pengurus ranting, kemudian jadi komisi teknik cabang,
sampai sekarang, jadi masih aktif terus. Tahu sekali saya. Jadi pergerakan-pergerakan, artinya SHTRAT ini banyak sekali hal-hal yang tidak terjangkau oleh pengurus secara struktural, karena pengurus kan jumlahnya terbatas, sedangkan Korlap ini kan koordinator yang berada di lapangan. Sehingga pada saat saya jadi pelatih pun, karena saya mengkoordinir kegiatan, itu pun juga Korlap. Cuman waktu 80-an kan belum dikoordinir seperti Mas Jakaria ini. Sehingga dengan fungsi dari Korlap ya ternyata ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena sangat berperan terhadap perkembangan SHTRAT. Maka alhamdulillah dikoordinir oleh Mas Jakaria, akhirnya timbul koordinasi, kemudian mengaktifkan komunikasi antar wilayah, dan ini pun akhirnya pengurus ini mau tidak mau, bahkan ini wajib menjalin komunikasi. Tidak boleh sekali lagi pengurus memandang sebelah mata, tidak boleh. Bahkan kalau saya jujur, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Korlap itu positif, sementara pengurusnya tidak melakukan kegiatan. Karena apa? Memang kemungkinan di luar jangkauan. Maka dari itu seperti tadi disampaikan Gus Manto, jadi kalau Korlap ya itu pasti orang SHTRAT, tapi kalau orang SHTRAT itu belum tentu memiliki jiwa Korlap. Betul ya? Nah, karena jiwa Korlap ya seperti tadi. Saya tahu sendiri kan. Kemudian dari titik awal itulah, jadi mana sih ada organisasi yang bisa menggerakkan atau mengaktifkan, mensinergikan berbagai kalangan yang memiliki latar belakang berbeda-beda, tanpa gaji, tanpa upah, tapi bisa bergerak bersama-sama. Hanya SHTRAT yang bisa menjalin kerjasama dengan Korlap. Maka dari situlah akhirnya kan muncul slogan-slogan yang menjadi salam Korlap ya. Jadi Korlap itu akhirnya kan salamnya satu komando. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi Korlap memang bukan lembaga tersendiri. Jadi Korlap itu memang punya gerakan, punya aktivitas, tapi tetap satu komando di bawah panji-panji SHTRAT. Ini betul ya? Nah, ini karena apa? Setiap kali ada kegiatan yang dilaksanakan oleh dulur-dulur Korlap, terutama kegiatan yang bersifat sosial, ini membawa nama SHTRAT. Dengan demikian, marilah dulur-dulur Korlap, jadi kita saling mengedukasi saudara-saudara kita yang sering aktif di dalam kegiatan Korlap. Marilah atribut Korlap ini harus kita jaga kewibawaannya. Jadi atribut Korlap ini marilah kita gunakan pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, karena itu nama harum SHTRAT terbawa. Ya. Ini sekali lagi kita nggak ada salahnya saling mengingatkan. Jadi kuncinya komunikasi, koordinasi, dan dalam komunikasi koordinasi itu ada edukasi atau ada pemberian pengertian, pemberian pengarahan di situ. Jadi sehingga dulur-dulur Korlap Magetan ini setiap saat, saya juga heran, setiap saat kalau ada kegiatan SHTRAT, wes orang pandang itu hujan, orang pandang itu urung sarapan, budal-budal kayak ini. Nah dari itu terima kasih Mas Jakaria, Mas Manto, dan dulur-dulur Korlap semua. Kita tetap sinergi demi SHTRAT. Oke? Siap. Saya kira gitu Mbak, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ada Mas Puji ya, akhirnya ya mulai terkuak siapakah Korlap, dan inilah juga tugas dari Ketua Korlap juga koordinator Korlap
bagaimana mengedukasi, memahamkan kepada sedulur-sedulur Korlap bahwa Korlap adalah satu untuk PSHT Jaya tentunya. Oke Mas Puji, mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada para narasumber kita, kami persilahkan. Sangat luar biasa. Korlap sangat-sangat luar biasa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau-beliau Kang Mas yang berada di depan. Tepuk tangan untuk beliau-beliau Kang Mas. Tetapi begini Mbak Widya ya, seiring berjalannya waktu, kemudian seiring dengan situasi kondisi terutama media sosial, bagaimana Korlap itu sudah menjadi yang terdepan untuk organisasi. Masih saja ada segelintir orang kok yo tega gitu loh, mempelintir hal-hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dulur-dulur lapangan. Sebenarnya saya miris, seperti satu pertanyaan yang sering beredar di media sosial itu, sering memfitnah sesepuh-sesepuh kita, terutama Mas Jakaria, Pangaput Jakaria. Ini pertanyaan, ketika dulu ada peristiwa panjenengan mik dari almarhum Mas Tarmadji, benarkah itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Puji. Jadi peristiwa pada waktu itu ya sekitar tahun 2011 itu memang kita dulur-dulur Korlap ya datang di Padepokan Madiun. Terus di sana sudah ada Mas Tarmadji almarhum dan banyak tingkat 2 dan mungkin ketua-ketua ranting Madiun. Nah di situ Mas Tarmadji ngendika SHT jangan dibawa ke politik. Nah, saya langsung maju, mik saya minta. Nah, saya ngomongin demi Tuhan, ya demi Tuhan. Nah, mik saya minta, terus saya ngomong, saya tidak pernah membawa SHT ke politik. Tolong dulur-dulur yang partai PDI, Mas Joko Yono waktu itu maju, yang PAN maju dari Widodo ini. Karangrejo itu dari PAN. Terus kalau nggak salah Kondor dari Demokrat maju. Banyak dari partai-partai lain maju. Artinya apa? Saya minta mic itu membuktikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik. Bagaimana saya bisa membawa SHT ke politik? Di situ ada dulur dari partai PAN, ada dulur dari partai Demokrat, ada dulur dari partai PDI, ada dulur dari partai PKB. Semuanya ada, bagaimana bisa membawa? Itulah makanya mik saya minta untuk membuktikan bahwa ini tidak ada tujuan politik. Nah, ya mungkin kalau yang namanya pelintiran ya toh. Ya kayak seperti itu. Ya saelek-elek saya itu kan juga tokoh masyarakat. Saya di kampung saya mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua BPD. Ya mosok saya mau ngerebut mic-nya ke almarhum Mas Tarmadji kan ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Wong Mas Tarmadji sudah sepuh, saya tidak mungkin ngerebut dengan cara kasar. Saya memang minta mic itu untuk menjelaskan itu tadi. Ya, sekali lagi dulur-dulur Korlap kita tidak usah terpengaruh dengan seperti itu, dan bukti insya Allah Korlap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Saya tidak pernah mengembangkan Korlap dimanapun. Siapa yang tahu tak ajak mlebu Korlap? Enggak ada toh? Karena apa? Panggilan hati demi SHT. Dan sekarang mulai dari Aceh sampai Papua. Bahkan kemarin yang datang ke sini rombongan dari Papua, ketua cabangnya namanya Mas Ulis yang sering diviral itu dulu yang ngomong. Awal-awalnya permasalahan kita, Korlap tidak boleh masuk ke Papua. Sekarang malah dia ketua cabang
PSHT 16, ketua Korlapnas malah adik kandungnya. Nah, itu faktanya. Saya tidak nambah-nambahi dan kemarin hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Zakaria. Dan semoga ini menjadi pencerahan kepada dulur-dulur yang lain supaya jangan mudah percaya akan adanya pelintiran atau hoak. Kepada beliau Mas Zakaria sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mungkin itu Mbak Widya, monggo Mbak Widya mungkin ada sesuatu yang ingin dipertanyakan atau disampaikan lagi. Iya, terima kasih Mas Puji, dan tentunya ini himbauan kepada seluruh kadang dulur-dulur, betul sekali apa yang disampaikan Mas Puji ya, karena bagaimanapun juga realita yang ada, kita itu hidup di dunia digitalisasi ya, semua sudah serba online, internet dan sebagainya. Untuk itulah perlunya kita itu literasi media juga perlu ditingkatkan ya, bagaimana kita bisa memahami suatu media, bagaimana kita bisa menyaring untuk beredar berita-berita di media sosial, karena tidak sepenuhnya dan tidak semuanya ya untuk informasi-informasi yang beredar di media sosial itu benar adanya. Jadi intinya jangan mudah terpancing dan terpropaganda, apalagi kita sebagai warga PSHT harus kita tunjukkan warga PSHT yang mempunyai kualitas ya, jadi jangan mudah termakan oleh hoax, betul Mas ya. Oke, dan untuk Sang Agus mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya untuk stabilitas keamanan, kami persilakan. Makasih, ini nanggapi sedikit propaganda atau bagaimana media sosial ini menjadikan suatu kepentingan kita bersama untuk menjadikan suatu edukasi, sehingga untuk warga PSHT yang kita banggakan ini marilah kita berbuat yang nyaman, aman, bagaimana stabilitas nasional sistem keamanan ini tidak ada kegaduhan, sehingga marilah kita anggota Korlap atau PSHT menjadikan kunci garda terdepan untuk menciptakan stabilitas keamanan ini bisa terwujud. Jangan sampai dengan adanya pelintiran hoak, contoh kadang-kadang mengatakan PSHT abal-abal, padahal kita disahkan lebih dulu. Orang yang mengatakan abal-abal tahun berapa sih disahkan? Apalagi senior-senior kita yang sudah tingkat 2 dan sebagainya juga dikatakan abal-abal. Ini tidak sesuai dengan ajaran PSHT yang kita terima selama ini. Sehingga mari kita lebih dewasa membaca atau melihat di dunia medsos ini. Saya juga seorang pers, juga insan jurnalis. Hal-hal yang mencaci-caci seperti ini bukan bagian dari kehidupan sebenarnya. Kenapa orang yang mengatakan seperti ini harusnya ada pengaduan dan harus ditindak karena membuat kegaduhan secara nasional. Sehingga hal-hal seperti ini tolong teman-teman atau saudara semua yang tergabung atau ada di dalam Korlap, di dalam melakukan atau bertindak di medsos, jangan sekali-sekali berbuat yang tidak dikehendaki oleh sistem IT, sehingga saudara semua nanti tidak kena sanksi atau hukum undang-undang IT, sehingga Korlap akan menjadikan garda depan, menjadikan satu panutan bahwa PSHT Korlap satu komando berbuat dan mendukung stabilitas keamanan nasional. Terima kasih. Luar biasa sekali, dan memang seru sekali ya kalau kita berbicara mengenai literasi media ya. Jadi kalau sekali lagi nih melalui media ini ingin kami sampaikan bahwa untuk pemahaman literasi media tidak hanya sebatas bagaimana bisa mengoperasionalkan untuk handphone, kemudian bagaimana kita menggunakan media-media sosial yang ada, tapi yang terpenting Mas, bagaimana kita itu di literasi ya, bagaimana kita tuh bisa meningkatkan pemahaman akan penggunaan media. Jadi perlu diingat apalagi untuk teman-teman Korlap, karena suatu informasi, suatu berita yang kita unggah, yang kita upload itu nanti akan selalu ada ya di database internet ya. Jadi kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi sebelum kita mengunggah sesuatu, kita harus pikir ulang terlebih dahulu, karena nanti sekali kita posting itu akan ada riwayatnya selama-lamanya. Dan yang terpenting, jangan pernah kita menodai Korlap. Jadi mari kita hargai. Kita hargai Korlap. Jadi seandainya, karena banyak sekali ya Mas ya, terkadang itu lupa
apa yang kita gunakan, kita posting dan ternyata ada efek ke depannya. Padahal kita sedang menggunakan atribut Korlap ataupun juga atribut organisasi-organisasi yang lain yang perlu kita jaga ya. Jadi di sini yang perlu kami tekankan, pemahaman akan literasi media bukanlah cara menggunakan media itu sendiri, tapi bagaimana kita mengisi, kita mengupload, kita membuat konten suatu media itu perlu kita pikirkan. Kita harus lebih bijak untuk menggunakan media karena kita memang hidup di situasi seperti ini di era digitalisasi. Ibarat bayi baru lahir sudah terpapar oleh yang namanya media. Untuk itu mari juga kepada kadang-kadang Korlap tentunya kita punya junior-junior juga ya. Mari kita rengkuh, mari kita rangkul, mari kita ajak mereka, mari kita bimbing mereka juga ya Mas ya. Kita sebagai senior. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan juga. Oh ya Mas, kita tadi sudah ngobrol banyak ya masalah Korlap. Nah ini juga yang saya ingin tanyakan ya, kira-kira visi misi Korlap ke depan tuh apa Mas? Apa kira-kira langkah Korlap yang akan dilaksanakan ke depannya? Oke, terima kasih. Jadi visi misinya Korlap, visi Korlap ingin PSHT kembali pada rel yang benar. Jadi kalau SHT yang di bawah kepengurusan Mas Taufik ini berjalan pada rel yang benar sesuai dengan ajaran dan aturan yang ada di SHT, Korlap wajib mendukung sepenuhnya. Ya. Tapi kalau misalkan Mas Taufik CS ada kekeliruan, Korlap wajib mengingatkan. Jadi visinya seperti itu, misinya terwujudnya PSHT seperti tujuan yang harus ada memayuh hayuning bawono, bisa membuat masyarakat terbantu, bisa membuat masyarakat terbantu dengan adanya warga PSHT. Jadi SHT misalkan jaya, kalau tidak bermanfaat tidak ada artinya. Makanya SHT jaya dan baik. Itulah yang kita harapkan dari Korlap. Dulur-dulur semua kita tetap satu pemahaman bahwa Korlap selalu di belakang PSHT. Kalau ada yang bilang mungkin di medsos juga Korlap mau mendirikan organisasi sendiri, itu pendapat sampah, tidak pernah akan terjadi. Kalau Korlap mau mendirikan sendiri ya harus kita lawan, dan itu insya Allah tidak akan terjadi, gitu. Jadi organisasi kita ya SHT sampai titik darah terakhir tetap SHT, dan itu ya tujuan sejak dulu seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zakaria dan Mas Puji. Ada yang ingin disampaikan? Cukup? Dan baik, untuk seluruh kadang dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri untuk perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, boleh untuk closing statement atau pernyataan penutup sebelum kita akhiri, mulai dari Ketua Cabang, kemudian Ketua Korlap, Gus Manto dan juga Seng Agus. Kami persilakan untuk berikan pesan, kesan dan juga semangat untuk kadang-kadang kita di seluruh Nusantara. Untuk Mas Zakaria, mungkinkah ke depan Korlap Persaudaraan Setia Hati Trate ini bisa mempersatukan perbedaan selama ini yang terjadi antara yang disebut P16 dan P17. Terima kasih. Monggo. Ya, kita sangat berharap Korlap bisa menjembatani bersatunya kembali PSHT. Karena apa? Sekali lagi, kita tidak usah membuat tembok yang tinggi antara kita, tapi kita membuat jembatan saja. Kalau membuat tembok yang tinggi, kita akan terputus hubungan dengan siapapun, termasuk dengan saudara kita yang ada di 17. Tapi kalau kita membuat jembatan penghubung, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, P17 dengan P16 bisa rukun kembali. Siapapun ketua umumnya tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan ADART, sesuai dengan ajaran SHT. Siapapun tidak masalah. Yang penting baik. Jadi Korlap tidak pernah punya keinginan apapun selain satu, SHT kembali jaya dan baik. Terima kasih. Amin amin ya Rabbal alamin.
Oke, untuk closing statement kami persilakan kepada Ketua Cabang PSAD Cabang Magetan, kemudian nanti kami persilakan juga kepada Ketua Kolab dan juga Gusman. Ada dari Sang Agus ya, monggo untuk closing statement. Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi di akhir sesi ini kami akan memberikan pesan singkat aja. Jadi para kadang warga Esatrate dimanapun berada, marilah kita tetap mengingat ajaran di Esatrate. Karena Esatrate ini walaupun berdirinya ini tahun 1922, namun sebenarnya ilmu atau ajaran Esatrate ini dari Ki Ngabei Suradwiryo. Jadi begitu luhurnya, dan itu insya Allah sudah diizinkan oleh Allah SWT sehingga bisa berkembang terus, lestari sampai sekarang. Ada beberapa semboyan prinsip yang harus kita pegang. Salah satu diantaranya wong Esa itu ora oleh kagetan. Karena apa? Kalau kita kaget, itu pikiran kita kacau, konsentrasi kita buyar, kemudian kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Demikian pun dalam menyikapi medsos, kita semua pengguna medsos. Kalau misalnya kita ada yang memfitnah, kita jangan kaget. Karena kalau kaget, nanti kita pikirannya kacau. Kemudian kita nggak bisa berpikir secara logis, akhirnya tindakan kita terhasut ya, oleh propaganda yang ada di medsos. Ingat, jadi di negara kita ini sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi transaksi elektronika. Jadi itu ada sanksi hukumnya. Dan kami sampaikan bahwa di jajaran kepolisian ini setiap hari, setiap saat ini ada yang namanya patroli siber. Jadi apapun yang diunggah oleh masyarakat di medsos semua terpantau, dan itu semua terbukti ada jejak elektronika. Kita nggak bisa mengelak. Makanya kita harus cerdas, kita hati-hati, kita manfaatkan medsos dengan baik. Jangan sampai kita menjadi korban medsos. Dan di Esatrate ini sudah ada ajaran sejak dari awal di salah satu gerak pembukaan itu ada simbol 2 jari yang menyimbolkan atau melambangkan bahwa dalam kehidupan kita itu ada 2 keadaan. 2 keadaan yang saling berlawanan dan tidak bisa dipisahkan. Ini selalu ada. Antara siang dan malam, laki-laki, perempuan, baik dan buruk, dan sebagainya. Ini 2 hal yang bertentangan atau yang berlawanan. Kalau satu ini dihilangkan, satunya juga akan hilang. Kita sudah diajari, sudah dibekali Esatrate seperti itu. Sehingga adanya berita-berita yang baik, berita-berita yang mungkin menyakiti kita, nggak usah kagetan kita tenang, sudah punya bekal ajaran tersebut. Dan prinsip bagi siapapun saudara saya di seluruh dunia, bahkan dimanapun berada, di Esatrate ini kan ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, saling mengisi dan saling melengkapi. Yaitu yang pertama adalah ajaran, yang kedua adalah tatanan. Ya. Jadi ajaran itu ya sejak Eyang Curo, kemudian Barjo Utomo, Mas Irsad dan semuanya sampai sekarang ini yang diajarkan itu ajaran-ajaran Esatrate, ilmu-ilmu Esatrate. Namun itu juga harus ditoto namanya tatanan. Ya, tatanan untuk menyampaikan ilmu bagaimana, untuk mengembangkan ilmu bagaimana, namanya tatanan organisasi. Dan itu
ada di ADART. Makanya ADART itu merupakan keputusan luhur. Jadi nggak boleh dilanggar. Ini suatu tatanan. Dan tatanan ini ada di dalam ajaran juga. Jadi ada ajaran, ada tatanan, ini nggak bisa dipisahkan. Ini saling mengisi, saling melengkapi. Sehingga Desa Trate, marilah kita tetap ikuti tatanan yang benar supaya ajaran-ajaran itu tetap kita pertahankan, kita kembangkan. Sehingga dengan demikian ajaran-ajaran luhur ini di Desa Trate ini bisa membawa manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat lingkungan kita, untuk pemerintah, dan untuk dalam skala besar ikut memayu Hayuning Bawono. Marilah kita tetap menatap ke depan. Mudah-mudahan Desa Trate dihindarkan dari ara, dihindarkan dari perpecahan. Jadi Desa Trate tetap hidup rukun. Selama ini kita berproses dalam kehidupan, baik kehidupan manusia secara pribadi, kehidupan organisasi. Ini proses dari awal ya, kemudian mulai terbentuknya organisasi secara formal karena dengan ADART tahun 51 sampai sekarang berproses. Dan marilah proses itu kita jadikan pelajaran. Dengan kata lain, sing wis ya wis, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran. Yang jelek jangan diulangi, yang baik tetap kita bawa. Kita menatap ke depan, mudah-mudahan Desa Trate ini bisa berkembang, bisa jaya sesuai dengan cita-cita leluhur pendiri Desa Trate. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Mas Zakaria bisa memberikan pesan kepada kader-kader kita semua yang ada di seluruh Nusantara. Ya, terima kasih. Saya hanya berusaha kepada seluruh korlap yang ada di Indonesia maupun mungkin di luar negeri. Ya, kita harus tetap pegang teguh pada ajaran luhur PSHT dan kita jangan sampai ikut memfitnah orang lain, ikut memelintir pendapat orang lain. Itu bukan jiwanya pendekar Desa Trate, tapi itu sifatnya para pengecut. Kita harus jadi pendekar ksatria, harus jujur nomor satu. Kedua, kita kalau salah mengakui kesalahan kita. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kalau salah, saya mohon maaf, saya salah. Itulah ksatria. Tapi kalau sudah membela kebenaran, ya kita harus berani. Karena itu ajaran kita. Berani karena benar, takut karena salah. Itu prinsip dari Desa Trate. Maka dari itu dulur-dulurku semua yang ada di Nusantara dimanapun berada, pertama kita kembali kita harus selalu beresa, bersetia hati, setia pada Tuhannya. Yang Kristen ya monggo ibadah sesuai dengan ajaran Kristen, yang Buddha sesuai ajaran, yang Islam juga harus setia pada ajaran Islamnya. Itulah orang setia hati Trate yang sebenarnya. Dan kita tidak usah sampai memutus tali persaudaraan. Biarpun beda pendapat, biarpun saling merebut kebenaran, tapi itulah tetap saudara kita. Karena sesuai dengan ajaran kita bahwa persaudaraan itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah garis merah. Nah, garis merah itu batas dari persaudaraan. Artinya apa? Kita demi saudara, kita ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilakukan, tapi bukan batas persaudaraan itu sendiri. Oke, terima kasih dari saya. Semoga Tuhan menurunkan manusia yang bisa mempersatukan PSHT di seluruh dunia. Terima kasih. Amin, amin, amin. Selanjutnya monggo Gus Manto. Ya, terakhir ini pesan saya pada semua korlap dimanapun berada. Tetap semangat, tetap berjuang demi kebaikan dan kebesaran PSHT dimanapun berada. PSHT, 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 Jaya, Korlap.
Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Sang Agus. Terima kasih dalam statement kami, dalam closing statement. Marilah Korlap kita tingkatkan stabilitas keamanan di lingkup atau daerah masing-masing. Dan jangan lupa Korlap, mari kita tingkatkan giat-giat sosial sehingga menjadikan suatu amanah dari tujuan kita, yaitu persaudaraan yang kekal dan abadi. PSHT, 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 Korlap. Baik, alhamdulillah tidak terasa Mas Hapuji ya, kita sudah berada di penghujung acara. Dan tentunya semoga apa yang bisa dihadirkan oleh para Kang Mas kita yang ada di kesempatan sore hari ini benar-benar bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi kunci pemersatu untuk saudara-saudara kita semuanya, karena sudah saatnya PSHT bersatu. Nyawiji. Dan tentunya sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kadang-kadangku semua yang kali ini sudah hadir via offline ya. Terima kasih untuk dukungan, kebersamaan dan juga kehangatan yang begitu luar biasa. Terima kasih pula untuk komitmennya antara Korlap dan juga pengurus PSHT Cabang Magetan. Kita mempunyai satu visi dan misi. Mari kita jaga ajaran leluhur kita, ajaran yang penuh dengan budi pekerti yang luhur. Karena sekali lagi Mas, PSHT ini berdiri tidak asal-asalan saja. Kita harus ingat para pendiri kita, apa yang telah mereka korbankan. Tidak hanya harta, tidak hanya jiwa, tapi juga raga beliau-beliau para senior kita telah dikorbankan untuk berdirinya PSHT kita tercinta. Jadi saatnya Mas, kita monggo untuk para kadang-kadang di seluruh Nusantara, mari kita bersatu padu, mari kita menegakkan kebenaran sehingga wasiat, sehingga apa harapan para leluhur kita untuk PSHT ini bisa terwujud. Eman-eman Mas, PSHT ini organisasi yang sangat besar, jadi monggo mari kita jaga. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Mas Nanang, seperti yang disampaikan oleh Mas Zakaria, seperti yang disampaikan oleh Gus Manto dan juga Sang Agus, percuma PSHT berdiri kalau kita nggak bersatu, percuma PSHT ada kalau tidak memberikan manfaat untuk semuanya. Dan kemudian tentunya izinkan kami untuk mengingatkan dan menggelorakan semboyan PSHT Mas. Selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati teratai akan tetap jaya abadi selama-lamanya. PSHT jaya, PSHT jaya, PSHT jaya, Korlap satu komando. Akhirnya kami sampaikan selamat sore, sampai berjumpa kembali di event selanjutnya. Salam sehat, bahagia, sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.